Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada malam ini dalam rangka ngaji hadis dalam kitab Bulughul Maram. Pada malam ini kita akan belajar tentang beberapa hadis sebagai lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu babu al-mashi alal khuffaini, sebuah bab yang menjelaskan tentang mengusap sepatu. Di YouTube Ruang Tafsir Official, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Itu sudah saya posting, sudah tayang beberapa video tentang masa mengusap sepatu bagi semua traveler. Traveler di sini kalau bahasa Arabnya namanya musafir. Jadi kalau sambian jalan-jalan ke Jakarta, ke Jogja, ke Malang, itu namanya traveler. Atau ke tempat-tempat wisata, katakanlah misalkan ke TB, Taman Bunga, juga termasuk traveler. Tapi itu masih belum dihitung sebagai musafir. Kenapa? Karena ada batasan-batasan tertentu yang bisa disebut dengan musafir. Jadi perjalanannya ada ukurannya. Nah, sebagai review atau mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa masa atau waktu mengusap sepatu bagi traveler atau orang-orang yang lagi perjalanan ke tempat-tempat wisata, ke Jakarta, Jogja, dan beberapa tempat-tempat yang lain, Rasulullah SAW memberikan keringanan atau waktu yang cukup lama dibandingkan orang mukim, bukan traveler. Kayak sampean ini kan nggak jalan karena ada PPKM kan. Nah, jadi nggak jalan kemana-mana, itu namanya mukim. Kalau bagi seorang musafir, waktunya mengusap sepatu, jangka waktunya atau masanya adalah 3 hari 3 malam. Jadi misalkan sekarang hari apa? Hari Ahad kan ya? Hari Ahad atau malam Senin. Berarti ada jangka waktu 3 hari seorang musafir ini boleh mengusap sepatu tanpa melepas sepatunya ketika mau berwudu. Jadi kalau sekarang hari Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Jadi hari Selasa baru bisa melepas. Kalau misalkan dilepas sebelum hari Selasa, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi melepas masa tenggangnya, katakanlah ya, masa tenggang untuk harus melepas sepatu ini ketika sudah lewat dari 3 hari. Paham ya? Nah, kalau bagi orang yang mukim, itu hanya 1 hari 1 malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat dulu kitabnya. An Aliin, dari Ali ibni Abi Thalibin, putranya Abu Thalib. Qala, berkata siapa Ali, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadikan salasa ayyamin wa layalihinna lil musafiri, 3 hari 3 malam, lil musafiri, bagi orang musafir atau traveler, wa yauman wa lailatan, dan 1 hari 1 malam, lil mukimi, bagi orang yang mukim atau tidak bepergian. Nah, sudah saya jelasin tadi. Kita lanjut pada hadis berikutnya. An Saubanah, dari Sauban. Qala, berkata siapa Sauban, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus
sariyan kepada golongan sariyah. Fa'amarahum, maka Nabi memerintahkan mereka ayyam syahu alal ansaibih, ya'nil ama'imah. Mereka mengusap sorban. Wat tasakhinah, ya'nil khifafah, dan sepatu. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan dalam sebuah hadis tentang kebolehan mengusap sorban bagi orang yang sedang berwudu. Misalkan nih, katakanlah, bayangkan saja saya ini pakai sorban, atau biasanya syekh-syekh kan pakai sorban di Arab, atau di Indonesia ada juga kiai-kiai baru datang dari Mekah pakai sorban. Kalau nggak pakai sorban nggak sah, jadi harus balik lagi ke Mekah. Enggak kayak gitu juga. Jadi ukuran diterimanya ibadah seseorang atau haji seseorang tidak diukur dari sorban atau tidak pakai sorban. Jadi enggak melihat kepada itunya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paham ya? Kembali kepada hadis ini. Jadi hadis ini menyebutkan tentang kebolehan mengusap sorban. Misalkan nih, saya pakai sorban. Bayangkan, jadi saya wudhu. Ketika mau mengusap kepala, saya tidak usah membuka sorban. Cukup ngambil air, kemudian saya usapkan ke sorban saya. Paham ya? Tetapi ada sebagian ulama yang menyebutkan wajib membuka sorbannya. Jadi kalau mau mengusap sorban, ya mau ngomong aja, tapi kepalanya juga harus diusap, kata sebagian ulama. Tapi ada ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tidak usah buka sorban, pakai aja, cukup usap sorbannya aja tanpa mengusap kepala. Paham ya? Kemudian Nabi memberikan diskon, atau dispensasi, rukhsah, kepada orang yang pakai sepatu untuk mengusap sepatunya saat sedang wudhu. Contoh, saya wudhu, karena dingin saya pakai sepatu, atau karena saya pergi ke tempat wisata yang bersalju. Wah, enak sekali itu, biasanya di Belanda. Saya belum pernah ke sana. Semoga kita bisa ke sana ya. Amin. Jadi indah sekali, apalagi bareng si doi ke sana. Wah, mantap jiwa itu. Nah, kalau ada di tempat dingin, cara untuk mencegah atau menyelamatkan diri dari kedinginan adalah pakai sepatu dan pakai mantel. Mantel ini baju atau jaket yang tebal, yang biasanya dipakai oleh orang yang pergi berwisata di tempat yang bersalju atau dingin. Nah, ketika pakai sepatu boot, sepatu yang menutupi mata kaki, ketika orang ini berwudu, maka tidak usah melepas sepatu. Cukup sepatunya ini dipakai dan diusap saat mau membasuh kaki. Jadi kakinya nggak usah dibasuh. Kalau kakinya dibasuh pakai sepatu bahaya. Jadi gimana? Sepatunya nanti basah. Kalau basah rusak. Kalau rusak beli lagi kalau punya uang. Jadi nggak usah dibasuh. Cukup diusap saja. Paham ya? Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Saya lebih percepat karena hadis ini sebenarnya pembahasannya tidak jauh berbeda daripada hadis-hadis sebelumnya. Mungkin ada beberapa tambahan sedikit saja. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wa an Umar, dan dari Umar mauqufan, wa an Anasin, dan dari Anas marfu'an, idza tawaddo'a, apabila berwudu, ahadukum, salah seorang di antara kamu, fala bisah, maka memakai hufaihi, kedua sepatunya, falyamsah alaihima, maka usaplah kedua sepatu itu,
wal yusolli fihima, dan sholatlah dalam keadaan memakai sepatu, wala yahla'huma, dan tidak melepaskannya, insya'a, jika ia berkehendak atau mau, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Jadi orang yang pakai sepatu kemudian mau sholat, sepatunya nggak usah dilepas, sholat sambil pakai sepatu. Pertanyaannya, kalau misalkan Pak, saya pakai sepatu di Longos, di Gapura, atau di Madura katakanlah, terus saya mau sholat di masjid, mau jemaah di sini, apakah saya harus lepas sepatu atau saya biarkan, saya pakai aja masuk ke dalam? Kira-kira gimana? Ya, kalau secara hukum nggak usah dilepas, sambil naik aja pakai sepatu ke sini. Tapi secara sikon, ya, secara sikon, sampean harus lepas. Ini udah pakai karpet yang bagus, udah suci, bersih, sampean tiba-tiba di luar pakai sepatu, sholat di sini nggak dilepas. Ditanya oleh abah mertua, lo kok nggak dilepas sepatunya? Karena ada hukumnya. Langsung gitu. Kapan belajar? Tadi malam di ajian. Pintar banget ini. Baru ikut 1 kali ajian sudah pintar. Ada hadisnya. Wah, ada kiai. Apa? Lupa. Intinya ada hadisnya. Memang benar apa yang kamu lakukan, tapi harus lihat kondisi dan situasi, sikonnya. Kalau kira-kira situasinya tidak memungkinkan sepatu ini dipakai, lepas aja. Makanya di sini menyebutkan, bagi orang yang pakai sepatu mau sholat, silahkan, terserah kamu. Kamu lepas iya, tidak lepas iya. Tapi lebih baik sampean harus lihat situasi dan kondisi alias sikon. Kalau situasinya tidak memungkinkan sepatu ini dipakai karena bisa mengotori atau mengganggu orang lain, ya lepas saja. Paham ya? Nah, begitu. Ini ada anjuran. Tetapi yang wajib dilepas sepatu ini kalau orang ini dalam kondisi junub. Sudah saya jelasin pada pertemuan yang lalu. Misalkan ada seorang laki-laki, tiba-tiba ketika bareng istrinya, dia melakukan hubungan seksual alias hubungan intim. Paham, langsung cengar kapi kalau mendengarkan istilah tersebut. Melakukan hubungan intim, yang udah nikah. Kalau belum nikah jangan main-main. Nanti pulang dari sini belum nikah langsung bahaya. Dari mana riwayatnya? Dari Ustadz Khalil. Nah, itu bahaya lagi. Nanti saya dikeroyok oleh orang tua sampean. Nah, intinya gini, kalau dalam keadaan junub, maka sepatu yang dipakai wajib dilepas. Artinya kalau mau pakai lagi harus wudhu terlebih dahulu. Lanjut dulu kepada hadis berikutnya. Wa an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi rakhasa, memberikan dispensasi atau diskon, lil musafiri, kepada orang musafir atau traveler, salasa ayyamin wa layalihinna, mengusap sepatu 3 hari 3 malam, seperti sudah saya jelasin tadi. Walil mukimi, dan bagi orang mukim, yauman walailatan, mengusap sepatu hanya sehari semalam. Idza tatakhara, apabila ia suci, fala bisa, maka memakai, hufaihi, kepada kedua sepatunya, ayyam syahah, hendaknya mengusap siapa orang atau musafir atau juga mukim, alaihima, kepada kedua sepatunya. Sudah saya jelasin hadis ini pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Wa an Ubay bin Imarah, dari Ubay bin Imarah, annahu, sesungguhnya Ubay, qala, berkata siapa Ubay, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu alal huffaini, apakah saya boleh mengusap kedua sepatu? Qala, maka Nabi menjawab, na'am,
Yes, boleh, kata Nabi. Qala, tanya lagi Ubay, yauman, apakah ngusapnya Nabi ini hanya sehari? Qala, Nabi menjawab, yauman, benar. Qala wa yaumaini, apakah 2 hari? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Qala, tanya lagi Ubay ini berarti murid atau santri yang sering tanya, nggak paham-paham ini mungkin. Wa salasata ayyamin, dan 3 hari. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Wa masyi'tah, terserah kamu. Jadi gini, hadis ini menunjukkan tentang kebolehan mengusap sepatu bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi entah dia mau lepas sebelum nyampe 3 hari 3 malam, monggo aja. Misalkan saya musafir nih, saya pakai sepatu malam ini, besoknya saya lepas, apakah boleh? Boleh. Atau saya lepas pada hari Selasanya, boleh. Atau saya lepas pada hari Rabunya, boleh juga. Paham ya? Nah, jadi kalau bagi orang musafir, dispensasinya atau diskonnya lebih gede. Karena musafir ini sangat melelahkan. Sehingga agama memberikan diskon atau dispensasi kepada orang musafir dengan hukum yang cukup mudah dibandingkan orang yang non musafir atau bukan musafir.